Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 Maret 2025 dengan judul Biarkan Sapi-Sapi Saja Yang Mengemil. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Haruslah kamu pelihara hari Sabat sebab itulah hari kudus bagimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Mengemil, makan sepanjang hari merusak kesehatan jutaan orang, namun sebagian besar orang ngemil. Tidak berpikir untuk berhenti sekalipun mereka mencoba mengunyah makanan sehat. Praktik ini dapat membahayakan tubuh dengan memperlambat proses pencernaan, meninggalkan racun-racun dan makanan yang difermentasi di dalam perut dan usus lebih lama dari yang diperlukan. Tubuh Anda memiliki ritme alami. Salah satu ritme tersebut adalah sistem pencernaan. Setiap kali Anda ngemil, Anda mengganggu proses pencernaan itu. Hal ini ditunjukkan dalam percobaan yang melibatkan 5 orang yang telah dibutuhkan rata-rata 4,5 jam untuk mengosongkan perut mereka. Beberapa hari kemudian, kelima orang itu makan sarapan yang sama. Para peneliti kemudian memperkenalkan beberapa variabel. Pertama, satu orang makan es krim 2 jam setelah sarapan. Pemakan es krim membutuhkan 6 jam untuk mencerna sarapan sepenuhnya. Poin yang kedua, 3 hari kelima orang tersebut ngemil setiap setengah jam setelah sarapan tetapi tidak makan siang. Makanan ringan mereka terdiri dari sandwich, selai kacang, sepotong pai labu dengan segala susu, dan setengah potong roti oles mentega. Setelah 9 jam, mereka masih memiliki makanan sarapan yang belum tercerna di perut mereka. Orang kelima, dalam pencobaan ini memakan 2 batang permen coklat antara waktu sarapan dan makan siang, serta makan 2 kali lagi di antara makan siang dan makan malam. Di dalam hal ini, lebih dari separuh sarapan tetap berada di perut setelah 13,5 jam. Begitu juga porsi dari makanan-makanan lain yang telah dimakan. Setiap kali Anda makan sesuatu, Anda mengaktifkan cairan pencernaan yang membantu dalam menghancurkan makanan. Jika Anda memasukkan makanan baru ke dalam perut Anda, beberapa jam setelahnya ke dalam proses pencernaan makanan pertama, perut memperlambat kerjanya dan mulai mengolah makanan baru. Jika Anda ngemil sepanjang hari, perut Anda yang kelelahan tidak akan mendapat kesempatan istirahat hingga larut malam.
Sistem pencernaan Anda bukan satu-satunya bagian tubuh Anda yang perlu istirahat. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan hari Sabat. Selama 24 jam setiap hari ke-7, kita harus beristirahat dari pekerjaan dan kekhawatiran kita. Kita mungkin berpikir bahwa tidaklah masalah jika kita mencuci pakaian, belajar untuk ujian, atau memotong rumput pada hari Sabat. Tetapi itu bermasalah. Hal ini memperlambat proses pemulihan yang telah dirancang oleh Tuhan untuk tubuh dan jiwa Anda. Tuhan, tolong beri saya kemenangan atas mengemil dan kemenangan atas melakukan pekerjaan di hari Sabat-Mu, agar tubuh dan jiwa saya dapat memperoleh istirahat yang memulihkan, yang diperlukan untuk dapat menjalankan aktivitas seperti yang Engkau sudah rancangkan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.